Yang pertama, Allah mewajibkan kepada kita, innallaha ya'muru bil adli. Allah mewajibkan kita untuk senantiasa berbuat adil. Wal ihsani. Allah mewajibkan kita berbuat baik. Wa ita'izil qurba. Dan mendatangi saudara-saudara kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan menegah perbuatan keji dan mungkar. La'allakum tazakkarun. Ada 4 poin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk senantiasa berbuat adil. Apa itu adil? Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Meletakkan sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adil. Tidak mensyarikatkan Allah, itu adil. Memberikan hak kepada orang yang empunya hak, itu adil. Bila seseorang memberikan hak bukan kepada yang empunya hak, itu zalim, lawan daripada keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, sayyidil hurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Muslimin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita pada subuh yang berbahagia ini, marilah sama-sama memuja dan memuji Allah Dzul Jalali wal Ikram atas limpahan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan adanya Nabi Muhammad, dengan lahirnya baginda Rasulullah, maka kita dapat merasakan bagaimana indahnya Islam, bisa menikmati nikmat iman dan nikmat Islam dalam tubuh kita ini. Kemudian salat ma'ad salam, marilah sama-sama kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kerabat beliau sekalian. Juga rahmat dan sejahtera pada para alim ulama, guru-guru yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu membimbing dan mendidik kita dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan terhormat Abi Mumsi dan seluruh para jamaah subuh muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada dalam suasana Rabiul Awal. Perayaan demi perayaan yang kita lakukan sebagai bukti dan tanda cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad. Dan ini merupakan atra yang dalam jiwa-jiwa urang Aceh, bro. Di mana ada perayaan Maulid Nabi
Semua suka merayakan Maulid Nabi. Kena singgah lempakat pegat dakwah, singgah pun nasi dan yang untuk merayakan Maulid Nabi. Lusa apakah kauri mulut lom ikut lom dalam perayaan Maulid Nabi. Namun efek samping yang ditimbulkan dari perayaan Maulid Nabi, substansi daripada perayaan Maulid Nabi, menerapkan apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang tidak kita dapatkan dalam pribadi-pribadi. Perayaan Maulid suka, namun untuk menerapkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sangat susah dalam pribadi-pribadi. Padahal tujuan diutusnya Rasulullah salah satunya adalah yatlu alaihi ayat, untuk mengajarkan, membaca, untuk menyampaikan kepada umat tanda-tanda kebesarannya Allah. Karena waidile Rasulullah mendakwah kepada urung-urung Arabnya, Allah memperkenalkan Allah kepada masyarakat Arab pada dahulu kala itu. Hai orang Arab, qul huwallahu ahad, kata Nabi. Katakan olehmu bahwa Allah itu satu, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Kawai dile kali dakwah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karenanya jamaah muslimin wal muslim, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, disampaikan lewat Rasulullah, turunkan Al-Qur'an. Bejit ketanya umat sebagai pedoman dalam kehidupan. Di mana Allah sampaikan dalam surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ada beberapa perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan melalui Rasulullah, diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai pedoman dan kelakuan dalam gedanya udik si uro-uro. Yang pertama, Allah mewajibkan kepada kita, innallaha ya'muru bil 'adli. Allah mewajibkan kita untuk senantiasa berbuat adil. Wal ihsani, Allah mewajibkan kita berbuat baik. Wa ita'izil qurba, dan mendatangi saudara-saudara kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan menegah perbuatan keji dan mungkar. La'allakum tazakkarun. Ada 4 poin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk senantiasa berbuat adil. Apa itu adil? Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Meletakkan sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adil. Tidak mensyarikatkan Allah, itu adil. Memberikan hak kepada orang yang empunya hak, itu adil. Bila seseorang memberikan hak bukan kepada yang empunya hak, itu zalim, lawan daripada keadilan. Tajuk kupiah yang tasuk ba ulele katanya tak pusuk ba tu'u, itu zalim. Kenapa zalim? Karena kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang jatah droi kupiah sok ba ulele kata cok tak pusuk ba tu'u, maka itu zalim. Nah jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kira-kira gambaran makna adil. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil. Adil dengan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan sesembahan tok hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyarikatkan Allah, tidak menduakan Allah. Ibadah hanya semata karena Allah, itu adil dengan Allah Subhanahu wa taala.
adil dengan sesama makhluk, adil dengan sesama saudara, memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak. Atra si A juk ku si A, atra si B juk ku si B. Bila kita ambil punya si A, tajuk ku si B, tajuk atra si B, tajuk ku si A. Ini zalim. Kita memberikan hak bukan kepada yang mempunyai hak. Ini zalim. Begitu pula dalam hal muamalah, yang tablo sekilo dia dah apa kedai yang ditimbang 9 on setengah. Maka ini orang jualan zalim. Kenapa zalim? Karena tidak memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak. Sehingga timbullah berbagai macam kekacauan. Timbullah polemik dalam masyarakat. Timbullah perubahan disebabkan kezaliman dalam masyarakat. Karena kita memberikan hak kepada orang yang tidak mempunyai hak. Ini zalim. Laula adlatul umara la akala ba'duhum ba'dan kama ya'kulu dhibul ghanam. Jika tidak ada keadilan di dalam negeri ini, jika tidak ada keadilan di dalam desa ini, maka la akala ba'duhum ba'dan, manusia akan memakan sebagian yang lain. Sebagian manusia akan memakan sebagian yang lain. Kama ya'kulu dhibul ghanam, sebagaimana serigala memakan domba-domba. Nah, ini yang ditimbulkan dari efek hilangnya keadilan dalam satu negeri. Begitu pula youth buat pak urang yang hana malin. Kita panggil seorang guru, kita suruh ajarkan kita. Rusak akidah orang awam. Kita tidak tahu sanad keilmuannya. Maka Ibnul Mubarak pernah mengatakan al-isnadu minad din. Sanad keilmuan itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak memiliki sanad keilmuan, maka sungguh akan diucapkan oleh siapa dan apa yang dia suka. Pegah kiban yang galak agaknya. Pegah kiban yang nak berkomponen bagi agaknya. Maka dia akan memfatwakan sesuatu itu sesuai dengan yang ada manfaat bagi dirinya. Maka perlu sanad keilmuan. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jika tidak ada sanad keilmuan, sungguh mereka akan mengucapkan apa yang dia suka. Maka inilah yang ditimbulkan daripada kita memberikan kekuasaan kepada orang yang tidak berhak kita berikan. Zalim kita hari ini memberikan hak bukan kepada yang mempunyai hak. Sehingga timbul berbagai macam konflik dalam masyarakat, timbul berbagai macam perpecahan dalam masyarakat disebabkan hilangnya keadilan. Artinya memberikan hak bukan kepada yang mempunyai hak. Itu adil. Adil dalam keluarga. Seorang suami harus memberikan nafkah terhadap istrinya. Seorang suami harus memberikan pakaian kepada istrinya. Seorang suami harus menyediakan tempat tinggal rumah untuk istrinya. Itu adil. Karena bila seorang suami tidak memberikan tempat tinggal kepada istrinya, suami tidak pernah mempertanyakan istrinya jid sumayang kuhana, maka suaminya zalim. Bahkan dalam kitab dituliskan, bila urinang hajat dalam masalah semayang, urinang hana gedoh mutuci masalah head, urinang hana gedoh permasalahan ubudiyah, maka yang dituntut di yaumil kiamah adalah suaminya. Yang wajib mengajarkan istrinya, anaknya siapa? Suaminya. Han gede meruno, laka untuk kupurno promo. Maka suaminya wajib menyuruh istrinya untuk belajar. Han gebit-gebit untuk meruno, maka suaminya ditulis harus
Dia minta ilmu ba ulama-ulama kepada orang-orang alim, pulang ke rumah ajarkan istrinya, ajarkan anaknya. Yuhana di yaumil kiamah mereka akan bergantung kepada suami-suaminya. Tatkala kita di mahsyar, hadirin yang berbahagia. Di saat persidangan amal, semua anak dan istri menuntut suaminya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu tidak sholat?" Bahkan hana bereh dam tuci kata. Di saat hana bereh mutuci ibadah hana bereh menuju nuak tanpa semayang hangga tuang buat Quran hangga tuang umrah hangga tuang haji hana terus. Semua berefek dari tidak bagus mandi. Bahkan hana bereh maka ini huruf kiamat hana sayang le kelakau mi. Pegah Allah na, ya Allah, karena lakolong handam pernah ke Purno. Lakolong handam pernah ke Yuwalung untuk hadir dalam majlis ta'lim. Lakolong handam pernah ke sampaikan bagaimana cara bersuci yang benar. Tidak pernah diajarkan. Maka dicampakkanlah suaminya ke dalam neraka. Zalim suaminya terhadap keluarga yang ada di rumahnya. Maka ini kewajiban suami. Artinya adil suami bila suami memberikan hak kepada istri, menyediakan tempat tinggal, mengajarkan ilmu fardhu'in terhadap istrinya. Maka laki-laki yang paling berat siksaan di yaumil kiamah, beragam yang paling berat siksa oleh Allah Ta'ala, lako-lako yang dalam rumah yang tanpa mengetahui terhadap isi rumahnya. Hana perumun sapu weganya larimo. Oh perumoh na itu mayang hana perledan yang perumoh hoija hana perledan yang perumoh hinajid ibadah hana perledan yang pokoknya iganya hana perumun sapu. Nah, maka suami yang sedemikianlah laki-laki yang akan paling berat siksa di yaumil kiamah. Adil dengan anak. Seorang ayah wajib memberikan ilmu fardhu'in terhadap anak. Wajib memberikan nama yang bagus terhadap anak. Rasulullah sampaikan man wulida lahu walad falyuhsin ismahu. Seseorang yang melahirkan satu orang anak, maka orang tua tersebut wajib memberikan nama yang bagus terhadap anaknya. Ada suatu ketika di masa Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang orang tua memiliki satu orang anak yang batat anak itu. Sehingga haik ke berumeli batat anaknya. Ada bahasa tanya udah kecil anak gak indat pak gure, kabrat hak batat ilmu gak bad pak gure sungguh. Melapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amiral Mukminin, lung nanu yang pak sabong. Nyo anak lung nyo batat hat. Lung pegah liu tumayang hai tim tumayang, liu puasa hai tim puasa, liu buat Quran hai tim buat Quran, hai tim buat sapu yang lung ibu. Batat hat. Cina hoi si ya Amiral Mukminin. Cina pegah liu ne. Tak bahasa tanya lidah jauh badeng kuci ne pupu iro tak ada kulung hasili. Dipanggil oleh Amiral Mukminin, ditanya sama anak itu. Oh katanya. Pakon le kata handa tempatih pu yang niu le urung ci. Hana ta dengar pu yang nu pegah le urung ci, niu tumayang handa tem, niu puasa handa tem, niu buat gan handa tem. Apa dijawab anak itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Ya Amiral Mukminin, saya memang seorang anak. Dan saya tahu bahwa anak wajib berbakti kepada orang tua. Lalu wahai Umar bin Khattab, bahwa long wajib takdim kurung ci. Saya memiliki hak mentakdimi orang tua. Tapi long nak tanya ngeroyo ya Amiral Mukminin, orang tua apakah ada hak terhadap anaknya? Nah hak yang harus dipenuhi oleh urung ci gelong. Maka di situ Amiral Mukminin menjawab, ada nah hak urung ci yang harus penuhi terhadap anak. Menyena ci pegang. Hingga disampaikan oleh Amiral Mukminin sebagaimana sabda Rasulullah, man wulida lahu walad falyuhsin ismahu wal yuhsin adabahu fa in balagha falyujawwid.
Yang pertama disampaikan man wulida lahu walad, seorang yang melahirkan satu orang anak, falyuhsin ismahu, wajib memberikan nama yang bagus terhadap anak tersebut. Maka ketika itu si anak melapor kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, orang tua saya memberikan nama kepada saya Hufaz. Hufaz yang bahasa katanya Mandung, kelelawar. Maka ketika itu marahlah Amirul Mukminin. Maka patut biji dari tumayang haitim yu puasa haitim. Maka nani Hufaz Mandung nani. Au bina kedai go pakai malam tetap ji kerja. Nah, alam ini yang ada wal yuhsin adabahu. Yang kedua, orang tua wajib memberikan pendidikan agama yang memada terhadap anaknya. Wajib purno fardu'in, wajib purno tumayang yang betul, wajib purno fikih yang betul, wajib purno tauhid yang betul. Wajib purno ilmu-ilmu yang untuk sah ibadat, wajib purno oleh urung si. Apa jawab anak itu? Ya Amirul Mukminin, orang tua saya itu jangankan untuk mengajarkan saya ilmu fardu'in yang benar, jangankan untuk mengajarkan lung tata cara tumayang yang betul, satu huruf pun tak pernah diajarkan. Betapa huruf handang pernah kupurno. Maka ketika itu marah Umar bin Khattab. Mirah muka Umar bin Khattab meneputa ke hadap ada hurung si ada banyak. No? Pegah. Gata fikir urung si mantang yang wajib bakti kan, anak mantang tak fikir yang wajib bakti ke urung si. Sementara urung si juga memiliki hak terhadap anak. Jika orang tua tidak memberikan hak ini terhadap anak, maka orang tuanya zalim, akan dituntut di yaumil kiamah. Durhaka orang tua gara-gara tidak memberikan hak anak. Berikan nama-nama anak yang bagus. Sehingga dengan nan yang bagus jangan tabu harapan belagenya nuku. Berikan nama Muhammad. Semoga dia terpuji selalu. Malah ada itu hadis kursi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali alla tu'azzim man tusamma bi ismi Muhammad. Allah bersumpah, wa izzati wa jalali, dengan kemegahanku, siapa yang memberikan nama dengan nama Muhammad, janjikan oleh Allah anak azim dengan huruf kiamat. Maka nubuhnan Muhammad. Lahir-lahir ke nubuh Muhammad. Tapi benar semayang. Yang hendak semayang nama si. Boh Muhammad benar semayang. Benar boh Muhammad ini hendak semayang. Iwe kira bela-bela Honda ni biar mending. Sama di kesiksa tengok. Maka berikan dengan nama yang bagus, dengan harapan dia mulia di masa yang akan datang, dengan harapan dia bagus. Baik bohnan zalimin, bohnan qanitin. Berikan nama yang bagus. Tapi ada juga hari ini yang memberikan nama yang sangat bagus, namanya adilin, perbuatannya zalimin. Ada banyak hari ini. Namanya adilin, orang adil, tapi perbuatannya zalimin, menzalimi orang lain. Maka yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua bila anak itu telah sampai umurnya, maka orang tua wajib untuk berkawin dan ibunya. Bila tidak dikawinkan anak itu, maka akan ditimbulkan maksiat yang luar biasa, yang akan ditimbulkan efeknya bagi orang tuanya. Dosa yang roh baurung si. Hadirin muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim orang tua bila tidak memberikan hak orang tua terhadap anak. Maka jika kita telah melakukan hal-hal ini, berarti kita telah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya telah memberikan hak kepada yang mempunyai hak. Ingat, di saat kita menyerahkan satu urusan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Idza husidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Di saat kita menyerahkan satu urusan bukan kepada ahlinya,
maka tunggulah kata Rasul kehancurannya. Tayu tumbut bakkan urang maling, tayu kerja bangunan bak urang kandau. Ulang, tayu atari RBD bak tungguimu, itu menyerahkan satu urusan bukan kepada ahlinya. Fantadiri sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Bila kita telah melaksanakan ini, berarti kita telah menyerahkan satu urusan kepada ahlinya. Mudah-mudahan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya, tidak dituntut oleh orang banyak, tidak dituntut oleh anak dan istri, karena telah memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak. Anak di tengah-tengah orang tuanya, hanjir ibu Quran. Anak di tengah-tengah hurung ci, yang udip menteng nayah, menteng nama, hanjir permasalahan tumayang. Maka ini orang tuanya zalim karena tidak memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak. Maka hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita doakan semoga senantiasa Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita umur panjang, kita mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita diberkatkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang bagus, agar kita tidak termasuk orang-orang yang zalim yang dituntut oleh anak dan istri, yang dituntut oleh muslimin wal musliman karena perbuatan kita semasa hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, hamba yang mukmin, hamba yang beriman, bersih dari segala dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala nabagah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga keluarga kamu dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, terbebas daripada api neraka, diberkati Rabiul Awal, dengan berkat kita merayakan Maulid, dengan berkat kita sholawat, dengan berkat kita i'tikaf, Allah merdekakan kita, Allah bebaskan kita dari api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat Tuhan sampaikan. Lebih dan kurang Tuhan lagi maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.